7 korban luka kecelakaan beruntun di kilometer 92 Tol Cipularang, Jawa Barat sudah dirujuk ke rumah sakit sesuai domisili masing-masing. Sementara supir truk kontainer yang diduga jadi penyebab kecelakaan masih dirawat intensif dan terluka cukup parah. 7 dari 28 korban luka kecelakaan beruntun di kilometer 92 Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat sudah dirujuk dari RSU Abdul Rojak Purwakarta ke rumah sakit sesuai domisili. Selain permintaan dari keluarga, kondisi ke-6 korban mengalami luka ringan juga menjadi pertimbangan rujukan. Saat ini, RSU Abdul Rojak masih merawat 21 korban luka. 7 diantaranya mengalami luka berat dan akan menjalani operasi. Untuk 8 diantaranya semalam itu mereka dirujuk ke rumah sakit domisili karena sesuai dengan atas permintaan dari keluarga masing-masing itu. Kemudian untuk yang sisanya itu di 21 kurang lebih itu dengan luka ringan. Kemudian 7 diantaranya ada luka berat. Nah, dari luka berat ini diantaranya ada yang akan rencana operasi. Sementara itu, pengemudi truk bernama Rauf masih menjalani perawatan intensif. Rauf mengalami luka parah di bagian pinggang sehingga belum bisa dimintai keterangan. Sementara korban yang meninggal dunia sudah dibawa oleh pihak keluarga ke daerah Senayan, Jakarta untuk dimakamkan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita ke informasi terkait 17 kapal nelayan yang tengah bersandar di lokasi Tambat Labu Dermaga, Kota Pekalongan, Jawa Tengah terbakar hebat. Akibat kebakaran kapal tersebut, pasokan ikan ke tempat pelelangan ikan Pekalongan terganggu. Kobaran api membakar 17 kapal nelayan yang sedang bersandar di Pelabuhan Perikanan Nusantara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Api diduga berasal dari kapal KM Nusantara, kemudian merembet ke kapal-kapal di sebelahnya. Lebih dari 6 mobil pemadam kebakaran dibantu mobil BPBD setempat dan kendaraan water cannon milik Polres Pekalongan Kota dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Banyaknya bahan bakar minyak di dalam kapal serta material yang mudah terbakar membuat petugas mengalami kesulitan untuk memadamkan api. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran, sementara polisi masih terus mendalami peristiwa ini dengan memeriksa beberapa saksi. Ya, sejauh ini kami mengerahkan semua anggota yang ada, termasuk juga dari negara tetangga, dari Kabupaten Batang, dari Kabupaten Pekalongan, kita kerahkan untuk membantu memadamkan kapal yang terbakar. Kesulitannya apa nih, Pak? Kesulitan di lapangan yang pertama jelas armada kami memang selangnya itu memang kurang menjangkau lokasi kebakaran. Ya, jadi jarak jangkauannya memang terbatas. Namun kita akan berupaya semaksimal mungkin agar penanganan kebakaran ini segera selesai. Sudah berapa kapal yang terbakar? Ini kurang lebih hampir 17 kapal. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini, namun kerugian material ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Usai menggelar olah tempat kejadian perkara, polisi mengungkap penyebab kecelakaan beruntun di Tol Cipularang disebabkan truk alami remblong. Meski demikian, polisi masih menyelidiki hal tersebut dengan mengumpulkan bukti dan keterangan saksi. Pasca kecelakaan beruntun di kilometer 92 Tol Cipularang, Jawa Barat yang melibatkan belasan kendaraan, Selasa pagi kepolisian melakukan rekonstruksi untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Kecelakaan beruntun terjadi di Tol Cipularang kilometer 92 arah Jakarta mengakibatkan belasan kendaraan rusak berat dan puluhan korban luka-luka, sementara 1 orang meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan sementara dalam rekonstruksi, Kepolisian Polda Jawa Barat menyebut terdapat dugaan remblong, jalan yang basah akibat hujan dan faktor kesalahan pengendara.
Kita akan meneliti lagi apakah sebenarnya penyebab kecelakaannya. Apakah dari faktor kendaraan yang kemudian kendaraan tidak bisa melaksanakan pengereman, atau dari hal-hal lain yang kemudian, atau dari faktor pengemudi yang kemudian lalai ataupun abai dalam mengemudikan kendaraannya. Ini membutuhkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada di lapangan untuk menyimpulkannya nanti. Kepolisian Polda Jawa Barat mengimbau bagi pengguna jalan agar tetap waspada saat menggunakan jalur Cipularang di cuaca hujan. Selain itu, diimbau juga bagi pengendara untuk selalu memeriksa kondisi kendaraan secara berkala. Dari Jawa Barat, Hamzah Hasibuan, Novan Dwi Kusuma, Sadu Danto, iNews melaporkan.